Haleluya. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yuk mari kita sama-sama satukan hati kita. Kembali di Connected in Jesus. Kita mau terhubung dan menyembah Dia. Amin. Karena Dia adalah harapan satu-satunya pegangan di dalam hidup kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, benar Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang hanya dari-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Kau harapan kami Tuhan. Hanya Kau tempat perlindungan kami Yesus. Mata kami hanya mau memandang-Mu, berharap padamu Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Engkau pertolongan kami Tuhan. Selamanya kami mau pegang tangan-Mu Yesus. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru dengan segenap hati, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas
memuaskan. Kaulah harapan dalam hidup, katakan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, Tuhan. Amin, amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Seperti biasa, Connected in Jesus setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada. Mari ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaanmu, pengorbananmu terhadap kami umatmu. Malam hari ini kami tersungkur di bawah kakimu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hatimu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran. Biarlah kami sungguh-sungguh makin berharap bergantung pada Engkau, Juru Selamat kami. Pakai birmut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Engkau yang tidak terbatas. Kami semua yang menyaksikan tayangan live streaming hari ini, malam hari ini, siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa terus guys dimanapun berada. Setiap hari Senin sampai Jumat live streaming kami di akun media sosial kami, di akun Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Kami persembahkan bukan karena kami ingin mencari validasi manusia dengan jumlah akun kami, 20 akun media sosial kami, tapi kami mencari pengakuan Yesus. Kami persembahkan program kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk saya pribadi, bukan untuk tim saya, tapi untuk Tuhan Yesus kami persembahkan. Jadi sekali lagi, jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, mari share link live streaming malam hari ini ke teman-temanmu, keluargamu, teman komselmu, teman pelayanan, teman kantor, teman bisnis, ke siapapun, dimanapun. Share, bagikan link ini untuk banyak orang diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini, melalui puji-pujian penyembahan yang diungkapkan malam hari ini oleh worship leader kami. Ada 8 worship leader kami di Connecting Jesus yang terus menaikkan pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus Kristus, yaitu ada Pastor Sari Simorangkir, Pastor Jacqueline Selose, Pastor Glady Tuwo, Pastor Rahel Mutiara, Pastor Frankie Kuncoro, Pastor Yesua Abraham, Pastor Michael Panjaitan, dan Pastor Frigo Sobleli. Mereka berlapan adalah sahabat-sahabat saya yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk berkati orang banyak melalui pujian penyembahan yang mereka naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini tema khotbah saya yaitu mengganti keluhan dengan ucapan syukur. Mengganti keluhan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan, itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan malam hari ini sudah sering kita dengar. Ayat-ayat favorit bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tapi orang dunia ini berat ayat ini. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, sama-sama kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Ayat ini, amanat teks dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, Rasul Paulus menulis surat ini
kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi penganiayaan. Secara logika mereka banyak alasan untuk mengeluh karena hidup susah dan terancam. Namun Paulus justru memberitakan hal yang kontraintuitif dan radikal, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan sekedar perasaan senang karena mendapat hadiah. Ini adalah tindakan iman, pengakuan iman. Kita mengangkat tangan kita atau yada dan mengakui bahwa kebaikan dan kedaulatan Tuhan yang utama. Yang kedua, hal ini dilakukan justru di saat situasi terlihat buruk atau menyakitkan. Inilah yang disebut korban syukur, seperti yang dilakukan dalam Mazmur. Bersyukur di saat rasanya sakit, tapi kita lebih memilih untuk mengakui bahwa Tuhan itu baik dan layak dimuliakan dalam segala aspek kehidupan kita. Saat ini, dunia sekarang ini, kita hidup di budaya komplain. Haleluya. Kita hidup di budaya komplain. Buka media sosial, isinya penuh dengan keluhan. Macet lah, cuaca panas, cuaca hujan, pelayanan restoran lambat, suami bikin kesel, istri bikin kesel, anak-anak bikin kesel. Mengeluh sudah menjadi hobi kita dan cara kita dekat dengan orang lain. Itu adalah kondisi dunia saat ini. Mengeluh sudah menjadi hobi dan cara kita dekat dengan orang lain. Tanpa kita sadar, keluhan kita menjadi racun rohani. Keluhan kita menjadi racun rohani karena keluhan membuat kita fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang tersedia. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melakukan detoksifikasi jiwa atau pembersihan jiwa kita, berhenti mengeluh dan mulai melepaskan kuasa ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Guys, coba kita ingat-ingat berapa kali hari ini dari pagi sampai malam hari ini engkau mengeluh. Kau mengeluh, aduh panas, aduh macet, aduh istri saya, aduh suami saya, aduh anak-anak saya, aduh pekerjaan saya, aduh misi saya. Semua mengeluh. Mengeluh itu respon alami kita sebagai manusia. Kita tidak perlu kursus untuk mengeluh. Sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu kursus untuk mengeluh, karena itu bakat alami daging kita. Tapi tahukah guys, bahwa keluhan adalah pujian kepada masalah? Tahukah kita bahwa keluhan adalah pujian kepada masalah? Saat kita mengeluh, kita sedang membesar-besarkan masalah dan mengkecilkan Tuhan. Saat kita mengeluh, kita membesar-besarkan masalah dan mengkecilkan Tuhan. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian bukan karena mereka tidak bisa perang. Bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian bukan mereka tidak bisa perang, tapi mereka justru terus bersungut-sungut, mengeluh. Keluhan menutup pintu berkat, tetapi ucapan syukur membuka gerbang mujizat. Apapun kondisi pergumulanmu, jangan engkau kecewa, putus asa, depresi, hilang pengharapan dengan mengeluh terus. Itu dikatakan di sini, saat kita mengeluh, kita sedang membesar-besarkan masalah dan mengkecilkan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang sanggup berikan engkau penghiburan, kekuatan, kedamaian jika engkau berjalan mendekat pada Yesus. Yesus satu-satunya penghiburan kita, kekuatan kita. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Janji Yesus seperti itu, tidak pernah ingkar janji Yesus. Jadi jika engkau punya masalah pergumulan, jangan mengeluh. Mengeluhlah pada Yesus. Jangan mengeluh dengan meratap keadaanmu, merasa engkau sendiri, tidak ada yang menolong engkau. Yesus tidak ada pernah menolong saya keluarga miskin, saya biasa-biasa saja. Mengeluh tiap hari itu yang membuat engkau menghasilkan Tuhan. Hari ini kita belajar mengganti frekuensi kita dari frekuensi keluhan menjadi frekuensi syukur. Malam hari ini kita mengganti frekuensi kita dari frekuensi keluhan menjadi frekuensi syukur. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Mengapa kita harus stop mengeluh? Mengapa kita harus stop mengeluh? Yang pertama, keluhan membutakan, syukur membukakan mata. Keluhan membutakan, syukur membutakan mata kita. Mari kita buka dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.
Ketika kita mengeluh, pandangan kita menyempit. Ketika kita mengeluh, kita makin depresi, makin putus asa, makin hilang pengharapan. Kita hanya melihat masalah, kita hanya melihat kekurangan, kita hanya melihat kesulitan. Seperti bujang Elisa dalam 2 Raja-Raja ini, yang panik melihat musuh mengepung mereka. Ucapan syukur bekerja seperti kacamata iman kita. Saat kita mulai bersyukur, mata rohani kita terbuka untuk melihat penyertaan Tuhan yang kekal, untuk melihat pernyataan Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Mari setiap hari kita latih diri kita untuk setiap kali mulai kesal dan ingin komplain, ingin mengeluh, paksa diri kita untuk 3 hal kecil yang bisa kita syukuri hari ini. Yaitu kita masih punya nafas, kita masih punya keluarga yang bahagia, kita masih bisa makan, masih bisa minum, kita memiliki keluarga yang sehat. Syukuri 3 hal ini untuk kita melepaskan rasa keluhan-keluhan kita. Kita syukuri 3 hal ini, minimal 3 hal yang kecil-kecil saja. Paksa diri kita untuk melihat ada kebaikan Tuhan, ada keluarga kecil yang bahagia, kita masih bisa makan minum, masih bisa bernafas. Itu yang utama. Poin kedua, mengapa kita harus stop mengeluh? Yaitu syukur adalah senjata peperangan. Syukur adalah senjata peperangan. Dalam 2 Tawari 20 ayat 21 dan 22, kita baca 2 Tawari 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Tawari 20 ayat 21 dan 22 ini mengatakan, Raja Yosafat memenangkan perang bukan dengan memanah. Raja Yosafat memenangkan perang bukan dengan memanah, tapi dengan bersyukur dan memuji Tuhan di barisan depan. Ini konsep Toda, mengucap syukur sebelum melihat kemenangan. Mengucap syukur sebelum melihat kemenangan. Iblis paling takut dengan orang Kristen yang terus mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah badai pergumulan, ini akan membingungkan iblis, akan membuat iblis kocar kacir jika kita mengucap syukur dalam segala hal. Keluhan mengundang kehadiran iblis. Ingat, keluhan mengundang kehadiran iblis, tapi ucapan syukur mengundang takhta Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin ketiga, syukur adalah bukti kedewasaan rohani kita atau karakter kita. Syukur adalah bukti kedewasaan rohani kita. Dalam Filipi 4 ayat 11 kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bayi menangis kalau tidak nyaman. Orang dewasa beradaptasi. Mengeluh adalah tanda ketidakdewasaan rohani kita. Kita merasa dunia berhutang pada kita. Sebaliknya, ucapan syukur adalah tanda kita percaya pada kedaulatan atau kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jika kita percaya Tuhan itu baik, kenapa kita mengeluh dengan cara Dia memproses hidup kita? Jika Tuhan itu baik, kenapa kita mengeluh dengan tentang cara Dia memproses hidup kita? Jangan kita pernah mengeluh. Segala masalahmu, pergumulanmu, kondisi keuanganmu, usahamu bangkrut, pendidikanmu, keluargamu hancur, itu bagian dari Tuhan mau engkau lebih dekat dengan Dia, makin bergantung pada Dia. Jika semua pergumulanmu, masalahmu telah diselesaikan, telah dipulihkan, nama Tuhan ditinggikan, bukan karena kehebatanmu, tapi nama Tuhan ditinggikan. Itu bagian dari proses Tuhan. Engkau didewasakan hari demi hari. Biarlah manusia lahiriah kita makin merosot, tapi manusia batinnya kita makin diubah hari demi hari, makin serupa dengan Kristus, makin berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang terakhir, poin terakhir, teman-teman atau guys,
ayat utama kita berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengucap syukur untuk segala hal. Kita tidak perlu bersyukur untuk dosa atau sakit penyakit, tetapi bersyukur dalam segala hal. Dalam apapun itu kondisimu, pergumulanmu, masalahmu, bersyukur dalam segala hal. Artinya, di situasi terburuk sekalipun, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Di tengah situasi terburuk sekalipun, selalu ada alasan untuk tetap mengucap syukur. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang terdekat kita, kehilangan usaha kita, tapi kita bersyukur penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Kita mungkin sakit, tapi kita bersyukur karena Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Hari ini, malam hari ini, mari kita buat keputusan sadar. Mari kita buat keputusan sadar kita bahwa tutup mulut dari keluhan kita. Tutup mulut dari keluhan dan buka mulut untuk ucapan syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluhan membuat kita kerdil. Ucapan syukur membuat iman kita raksasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini mengubahkan kita, bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal, kita harus terus mengucap syukur. Jangan pernah kita berkeluh kesah, mengeluh tiap hari dari pagi sampai malam mengeluh. Itu akan mengecilkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak sanggup seakan-akan. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita percaya, yakin bahwa kita punya Juru Selamat yang hidup, yang sanggup mengatasi setiap badai kehidupanmu, pergumulanmu, apapun itu, Tuhan akan selesaikan. Semuanya tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, mengubah kita, pola pikir kita dari mengeluh menjadi mengucap syukur. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami jika mulut kami terus lebih sering dipakai untuk mengeluh. Malam hari ini kami berjanji, kami akan terus mengucap syukur dalam segala masalah pergumulan hidup kami. Kami ingin bergantung pada Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengucap syukur, berani mengakui kebaikan-Mu di tengah kesulitan kami. Kami percaya malam hari ini kami diubahkan, kami dipulihkan. Kami makin terus mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisi kami percaya Engkau Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup mengatasi setiap permasalahan kami. Malam hari ini, hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayang ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pasangan hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Apa yang kau lakukan, kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama, Connected in Jesus, Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Haleluya, amin. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Asal saudara dan saya sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, kondisimu yang sedang kau hadapi saat ini, perkatakan firman. Seperti yang sudah kita dengar tadi, kita perkatakan firman. Maka firman itu menjadi benih yang hidup dan mengubahkan iman kita. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku yakin, sungguh-sungguh yakin. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Saudara nyanyikan di rumah sama-sama. Bagi Tuhan, katakan dengan iman. Dengan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima mujizat Tuhan hari ini, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, bagimu. Mujizatnya disediakan bagi